Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial sistem akademik, lanjutan dari tutorial-tutorial sebelumnya. Nah, yang akan saya jelaskan kali ini adalah kita akan melakukan simulasi pendaftaran seorang siswa apabila melalui pendaftaran manual ataupun dengan payment gateway. Nah, tentunya misalnya kita akan melakukan men-setting sistem ini untuk pembayaran PPDB-nya melalui manual. Maka yang harus dilakukan adalah seperti tutorial sebelumnya, di mana kita harus melakukan ke menu setting. Nah, di sininya kita setup. Selanjutnya di PPDB settingnya kita edit. Nah, payment acquirer-nya kita melalui wire transfer. Nah, untuk manual seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh salah satu siswa yang hendak mendaftar. Nah, di sini siswa bisa klik menu daftar. Nah, masukkan email. Misalnya sampleemail@gmail.com. Namanya dia itu sampel siswa. Nomor HP-nya kita isikan saja. Passwordnya isikan. Nomor ujian diisikan. NISN-nya isikan. Fotonya kita pilih salah satu foto. Ingat, foto ini harus sesuai karena akan digunakan untuk kartu peserta. Nah, metode pembayaran ini kita bisa, karena ini manual, bisa skip saja. Kita daftar. Nah, selanjutnya di sini akan harap selesaikan pembayaran registrasi untuk melihat tahap selanjutnya. Harap buka email Anda untuk melihat instruksi pembayaran. Nah, sistem akan otomatis mengirimkan email kepada si calon peserta. Bisa dilihat di sini, kita masuk ke menu Nah, kita masuk ke menu setting, kemudian technical. Selanjutnya ada email. Nah, email ini merupakan list email yang dikirimkan oleh sistem kita. Nah, selanjutnya kalau misalnya si siswa melakukan konfirmasi pembayaran bisa melalui hubungi admin. Di sini akan otomatis ke WhatsApp nomor yang disetting di halaman backend, atau kita bisa pembayaran di sini. Nah, di sini ada invoice-nya, bank asalnya kita misalnya inputkan BCA, si siswanya melakukan konfirmasi ini ya contohnya. Kemudian ini untuk bukti bayarnya, keterangannya misalnya siswanya menambahkan bayar registrasi, nama pemilik rekeningnya misalnya Budi, nominalnya misalnya 200.000, tanggal transfernya misal hari ini, kemudian send. Nah, maka otomatis apabila dia telah melakukan satu konfirmasi, ketika mengklik menu ini lagi, maka akan ada peringatan Anda telah melakukan konfirmasi pembayaran, mohon tunggu konfirmasi admin. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contohnya. Kita masuk lagi ke menu admin, kita pilih confirmation. Nah, di sini ada invoice yang ini nih. Nah, ini yang tadi, ini bukti bayarnya, ini amount totalnya 150. Nah, ini karena nominal 200 namun ini 150, jadi akan ada tampil seperti ini. Namun misalnya kita contohkan saja ini sudah sesuai, maka kita bisa klik done.
Nah, kita validate. Nah, ini akan berubah statusnya menjadi done. Dan si calon siswa pun dia akan mendapatkan tanggal interview di sini. Nah, di sini. Dan halaman si calon siswanya pun akan berubah. Nah, di sini di halaman akan ada info calon siswa, di mana dia akan mendapatkan pengumuman dan kartu peserta. Nah, dia bisa mencetak kartu pesertanya di sini. Dan ini untuk hasil interviewnya nantinya akan tampil di sini. Nah, itu untuk melalui pendaftaran yang manual. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pendaftaran lagi apabila kalau misalnya kita settingkan PPDB-nya melalui payment gateway. Nah, yang pertama harus kita lakukan, kita masuk ke menu setting lagi, kemudian ininya kita setup, PPDB setting, kita edit, ininya payment acquirer kita pilih Mitran, kemudian kita save. Nah, selanjutnya misalnya akan ada siswa yang melakukan pendaftaran. Nah, di sini misalnya kita sampel siswa 2@gmail.com. Sampel siswa 2 nomor HP-nya 085 sekian. Passwordnya isikan saja. Nah, apabila melalui Mitran, maka di sini siswa bisa memilih metode pembayarannya. Kita misalnya metode pembayaran BCA, kemudian kita daftar. Nah, apabila melalui payment gateway, maka otomatis sistem akan mengirimkan email kepada si calon siswa untuk melakukan pembayaran kemana, dan emailnya juga sudah sangat jelas. Nah, terus kita mengeceknya gimana? Nah, untuk melakukan pengecekan apakah pembayaran sudah masuk atau belum, kita bisa melakukannya di backend-nya. Kita masuk ke accounting, kemudian configuration. Nah, di configuration ini kita pilih yang payment transaction. Nah, di sini ada nih customer yang tadi, di sini status pembayarannya masih pending karena dia belum melakukan pembayaran. Lalu kita bisa cek juga di Mitran-nya. Di sini ada nih yang tadi kan ya, amount-nya 150.000 dan statusnya pending. Baik, kita simulasikan saja, misalnya ini orang akan melakukan pembayaran karena ini kita menggunakan sandbox yang environment-nya sandbox, maka bisa melalui simulasi. Mitran. Nah, kita coba bayar. Kita kopikan itunya, nomor virtual account-nya, dan coba bayar. Misalnya ini siswa melakukan pembayaran. Oke. Nah, payment sukses. Bisa dilihat di Mitran-nya juga. Nah, di Mitran-nya juga sudah settlement, artinya dia sudah sukses. Bisa dilihat juga di halaman payment transaction yang di sini ketika kita reload. Nah, status pembayaran yang sampel siswa ini udah berubah menjadi done. Nah, namun untuk agar si siswa tersebut dapat terkonfirmasi pembayaran, sistem harus menunggu dulu sekitar 5-10 menit karena ini melakukan pengecekan
pengecekan payment transaction yang nantinya akan dibuatkan invoice. Bisa dilihat di sini ke customer invoice. Nah, invoice yang sampel siswa yang kedua belum tersedia di sini ya, karena ini membutuhkan beberapa waktu terlebih dahulu. Di sini kita tunggu saja. Nah, kalau misalnya dirasa terlalu lama untuk menunggu, kita bisa melakukan run cron secara otomatis, karena kan proses pembuatan invoice dari payment transaction itu ada di sini, ada di cron ini. Schedule action, di technical schedule action. Nah, pilih yang post process payment transaction. Nah, si cron ini tuh sebenarnya berguna untuk mengecek si payment transaction yang apabila down maka akan otomatis dibuatkan invoice dan statusnya paid juga. Nah, kalau misalnya kita menunggu terlalu lama, kita di sini kita run manual aja. Tunggu. Nah, kemudian kita coba cek lagi, masuk ke menu accounting, kemudian ke customer invoice. Nah, di sini ada si sampel siswa 2 telah melakukan pembayaran. Jika kita lihat si sampel siswa 2 ini, maka dia akan otomatis memiliki tanggal interview dan halaman dianya pun akan otomatis berubah. Kan ada menu baru yaitu menu info calon siswa. Dengan ini dia dinyatakan sah sebagai calon siswa. Nah, mungkin sekian untuk tutorial bagaimana si calon siswa yang sebelumnya akan otomatis menjadi calon siswa. Jadi di sini telah dijelaskan bagaimana cara setting schedule interview, item interview, sampai ke pembayaran untuk biaya registrasi baik melalui manual ataupun payment gateway. Baik, terima kasih untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.